retorika Habib memang begitu, bahasa tubuhnya itu radikal emang kan, suka ambil poin yang sensasional. Tapi saya kira, saya pelajari bahwa beliau punya kemampuan intelektual yang luar biasa, sehingga mampu mengucapkan sesuatu, lalu diterangkan mengapa dia ucapkan itu. Jadi soal ini yang membuat orang tertarik. Jadi kalau saya mulai mengerti bahwa Habib punya pengetahuan sejarah bangsa yang lengkap. Dia tahu bagaimana kondisi politik disusupi oleh kepentingan agama. Dia mengerti bagaimana negeri ini berupaya untuk keluar dari segala macam stigma itu. Dan dia tentu belajar bahwa menjadi politik yang tiba-tiba Habib itu ada di dalam suasana yang makin politis, dia paham bahwa dia mesti bikin spektrum politiknya lebar, di mana orang tidak merasa canggung untuk pergi berkunjung ke markas Petamburan. Dulu orang anggap itu, wah itu sarang preman, itu sarang radikalis. Sekarang orang anggap itu tempat berdiskusi. Bung Rocky, seperti kita bahas sebelumnya, ini mulai terbentuk konsolidasi oposisi di markas Petamburan. Dan seperti kita juga sebutkan sebelumnya bahwa ternyata memang bukan hanya FPI atau umat Islam yang mulai bergabung dengan Habib Rizik, ini juga ada kelompok-kelompok non-Islam, bahkan ada yang kelompok kiri kita kenal begitu juga mulai bergabung di sana nih. Ini fenomena yang menarik ya Bung Rocky ya. Ya saya kira kalau kita lihat sebaliknya, bukan orang ingin berkerumun di sekitar Petamburan, tapi orang ingin menjauh dari istana sebetulnya kan yang terjadi. Oh, gitu ya? Jadi pengap di sana mencari udara segar di Petamburan gitu ya? Iya, itu jaraknya cuma 2 kilo tuh dari istana. Jadi porosnya akhirnya di Petamburan, dan semua orang melihat bahwa Habib punya kemampuan untuk bersama-sama berbicara tentang bangsa dengan variasi pengikut yang beragam. Yang Muslim tentu adalah intinya, tetapi juga kaum intelektual ingin melihat peluang untuk mengucapkan kembali tema kebangsaan melalui forum di Petamburan, bukan melalui BPIP. Itu kan biasanya kalau kebangsaan tuh upacara BPIP, seremoni. Ini adalah percakapan warga negara di Petamburan. Warga negara itu agamanya macam-macam, rasnya macam-macam, kelas sosialnya macam-macam. Tapi semua menganggap bahwa Habib itu mampu untuk mengolah isu kebangsaan. Itu hal yang menarik dalam 2 hari ini, karena ada macam-macam orang ketemu di situ, dan bagi Habib itu adalah kawan berbicara, kawan warga negara. Saya kira itu sinyal bagus dari Petamburan. Ya, coba kita, ini lagi viral nih videonya nih, namanya Iyut, seorang aktif mengaku sebagai aktivis buruh, dan dia juga punya akun yang saya kira ini cukup populer di medsos, namanya Kafir Radikalis. Wah, ini saya kenal. Oh, kenal tadi ya. Oke, coba kita tonton dulu ketika dia berdialog dengan, dia sengaja datang ke Petamburan dan kemudian berdialog dengan Habib Rizik. Kita tonton dulu sebentar. Mudah-mudahan kedatangan Habib bukan hanya jadi momentum bersatunya. Bukan kami tidak mendukung rezimnya, tapi kebijakannya banyak yang tidak berpihak pada kami, terutama kaum buruh. Gitu. Nah, semoga kawan-kawan di sini, saya minta energinya yang luar biasa Habib, dengan Habib saya dari gerakan buruh. Ayo kita saling sinergi gitu. Gitu, Omnibus Law ini jahat, kita wariskan kepada masa depan gitu. Tolong dihentikan dengan bagaimana kita menyuarakan bersatu lagi agar saya merasa gini Habib, nyuwun sewu, punten ini kalau bahasa Sundanya. Saya merasa kawan-kawan masih tuntutannya itu masih yang bernuansa teologi gitu Pak Habib gitu, bahwa isu Islam itu masih nomor 1 menurut kami, itu harus di blend gitu Pak Habib gitu, dengan kawan-kawan dengan segala hormat. Di blend kenapa? Biar ketika masa Islam itu bisa mendapatkan simpatik dari masa kiri, masa tengah, saya hakul yakin gitu akan ada terjadi perubahan. Selama ini kita tidak ngeblend, mudah-mudahan suara saya ini bisa merangkul. Saya juga bermati-matian selama ini 9 tahun melawan narasi-narasi Islamophobia gitu. Dan selain itu Pak Habib, saya juga mengaku dosa nih di sini, tanda kutip. Saya itu aktivis Islamophobia sebenarnya di dunia sosial media. Jadi saya aktivis Islamophobia tuh, makanya saya berani datang 2011 itu, saya pengen tahu nih gitu, gimana sih FPI gitu. Jadi saya Islamophobia nih. Jadi 9 tahun ini saya menebus dosa saya.
saya menghantam semua narasi, bahkan saya sampai diincar oleh yang ya saya sebutnya pakai istilah ahlul Pancasila, orang-orang yang merasa paling Pancasila, yang paling bisa merasa mereka paling berjasa bagi negeri ini, paling Pancasila pokoknya lah gitu. Itu Habib. Jadi sekali lagi nama saya Iut, mudah-mudahan ini menjadi awal karena tidak boleh berpanjang lebar juga, masih banyak kawan-kawan yang mau berbicara. Itu saja Habib, mudah-mudahan kedatangan Habib menjadi momentum persatuan antara masa Islam, masa tengah dan masa kiri. Dan saya sangat yakin Pak Habib bahwa Tuhan yang saya sembah bersama kawan-kawan di sini juga bersama Habib Rizik Syihab. Perjuangan kita belum selesai. Semoga Pak Habib Rizik sehat-sehat selalu, dijauhkan dari tangan-tangan nakal rezim. Juga yang terakhir, selalu menyuarakan keras lantang, karena itu yang saya sukai dari Habib. Saya terinspirasi dari bagaimana cara Habib itu nggak tedeng-tedeng aling gitu. Semoga tidak kena delik undang-undang ITE juga. Itu saja Pak Habib. Maaf saya panjang lebar. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, Bung Rocky. Clear kalau kita dengar si Iyut, dia mengaku bahwa dia non-Muslim, dia menyembah Yesus Kristus, tapi dia punya harapan agar Habib Rizik memimpin gerakan ini dan menyatukan kelompok bukan hanya Islam tapi kelompok kiri dan juga kelompok-kelompok non-Muslim. Ya itu si Iyut ya suka diskusi sama saya. Jadi Iyut itu tipikal orang yang ingin melihat bangsa ini tumbuh hanya di dalam isu keadilan itu. Dia sangat kagum pada Gus Dur dan berhubungan dengan buruh sejak 98 sudah masuk di dalam politik reformasi. Jadi unsur-unsur semacam ini yang tadinya tidak bisa dibaca oleh mainstream media akhirnya menemukan semacam oase, yaitu oase persahabatan di Petamburan. Karena itu bagi si Iyut tadi, dia saya kenal orangnya ya lurus-lurus saja, bahkan dia sebut dia para radikal ateis apa-apa, sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa tidak ada soal di dalam urusan agama itu, karena kita semua ingin menghasilkan ulang Indonesia yang bermutu, Indonesia yang adil dan beradab. Jadi saya pikir Habib mengerti itu dan dia beri kesempatan saudara Iyut itu untuk mengucapkan apa yang menjadi kegelisahan dia selama ini dalam menilai kepemimpinan Presiden Jokowi itu. Jadi hak dari warga negara untuk tiba di Petamburan dengan alasan apapun berkumpul di situ. Ya, dengan munculnya figur seperti Iyut dan juga kemudian bukan belakangan, sebelumnya juga ada Veronica Kuman, ini yang aktivis HAM juga yang memberikan ya, Anda saya kira kenal karena dia aktivis LBH juga ya. Kenal, dia juga murid saya dulu waktu belajar hak asasi manusia di YLBHI itu. Nah, dia bedanya kalau dia masih di Australia belum berani pulang gitu, sementara Habib berani pulang. Tapi menunjukkan bahwa ini kan tadinya memang kita melihat bahwa Habib ini di cornering gitu dan di framing bahwa dia ini terlalu kanan luar banget, Islam banget gitu. Tapi kemudian dengan munculnya orang seperti Iyut, orang seperti Veronica Kuman dan sebagainya, framing terhadap Habib maupun FPI ini bisa langsung berantakan nih, Bung Rocky. Saya kira selalu keliru ya orang lihat Habib Rizik. Jadi orang punya frame Habib Rizik itu dulu sebelum reformasi atau awal reformasi. Karena retorika Habib memang begitu, bahasa tubuhnya itu radikal emang kan, suka ambil poin yang sensasional. Tapi saya pelajari bahwa beliau punya kemampuan intelektual yang luar biasa, sehingga mampu mengucapkan sesuatu lalu diterangkan mengapa dia ucapkan itu. Jadi soal ini yang membuat orang tertarik. Jadi kalau saya mulai mengerti bahwa Habib punya pengetahuan sejarah bangsa yang lengkap. Dia tahu bagaimana kondisi politik disusupi oleh kepentingan agama. Dia mengerti bagaimana negeri ini berupaya untuk keluar dari segala macam stigma itu. Dan dia tentu belajar bahwa menjadi tokoh politik yang tiba-tiba Habib itu ada di dalam suasana yang makin politis, dia paham bahwa dia mesti bikin spektrum politiknya lebar. Kan kalau kita belajar ilmu politik, kekuatan Muslim politik itu dari
pemilu 55 itu 15-16% maksimal. Mungkin dimaksimalkan ya 20%. Tapi Habib mengerti bahwa core itu memang adalah inti dari politik dia tuh. Tapi dia memerlukan spektrum yang lebih luas, elemen-elemen masyarakat lain yang bisa diikat dengan satu ide, yaitu keadilan dan kemakmuran. Jadi itu saya kira yang ada di dalam benak Habib Rizik, dan dia berupaya untuk menerangkan itu perlahan-lahan dengan menerima pikiran-pikiran yang majemuk di markas akal sehat Petamburan. Sebetulnya markas akal sehat. Karena semua orang yang datang ke situ ingin diskusi dengan akal, dengan keinginan unik, yaitu bercakap-cakap di dalam perbedaan itu. Itu hanya bisa dilakukan dengan akal sehat. Kalau dengan akal sehat, ya itu pasti debat kusir di situ. Oke. Gitu. Jadi bagaimana kita memahami fenomena Habib ini dalam kondisi yang kontemporer saat ini, Bung Rocky? Habib mewakili satu keinginan publik untuk sebetulnya mengatasi blocking ideologi yang selama ini terjadi. Dan kita tahu blocking itu terjadi sebetulnya karena arogansi istana yang berupaya untuk secara eksklusif mengolah demokrasi, mengolah kemajemukan dengan sinyal tunggal, yaitu soal Pancasila aja itu. Nah, orang lupa bahwa Habib itu jagoan dalam soal Pancasila itu. Itu salahnya kan. Bahkan kalau dibikin debat Pancasila itu, saya bertaruh Habib menang di dalam pengetahuan dan dalam retorika. Jadi publik Indonesia sudah belajar bahwa isu agama itu isu yang selalu dihasilkan oleh mereka yang menghendaki pengendalian opini publik. Jadi dipancing supaya isu itu muncul, lalu minoritas tegang mencari suaka di istana. Padahal bangsa ini pernah masuk di dalam jebakan yang sama, jebakan kekerasan ideologi. Tapi kita tahu kita selalu mampu untuk sebut aja meminggirkan yang disebut politik primordial itu dan masuk pada isu politik yang modern. Karena sekarang orang nggak peduli siapapun agamanya atau kelas sosialnya, tapi berupaya untuk menghalangi Omnibus Law. Karena semua orang tahu Omnibus Law ini adalah arogansi kekuasaan. Secara sosial ditolak, tapi mau dipaksain kan. Bahkan mau dipaksain dengan menghalangi kemungkinan diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu dikalungin dulu kaleng bekas tuh pada Mahkamah Konstitusi itu. Bukan penghormatan negara, tapi negara ingin membujuk Mahkamah Konstitusi untuk menolak nanti judicial review Omnibus Law. Nah, soal-soal real semacam ini yang ada di kepala publik. Dan Habib Rizik tentu paham betul bahwa permainan politik harus diatasi dengan kecerdasan membuat strategi. Nah, strategi dia sekarang adalah mau mendengarkan seluruh keluh kesah dan kegelisahan dari seluruh elemen masyarakat. Lintas agama, lintas etnis, bahkan lintas partai. Ya, saya kira ini dalam jangka panjang ini kan sangat positif bagi perkembangan bangsa kita yang memang majemuk itu, dan belakangan ini seolah-olah kita kemudian dibentur-benturkan, diberhadap-hadapkan gitu ya. Yang satu seolah lebih Pancasilais, kemudian kalau yang agama, religius dianggap radikal. Gitu. Ya, jadi sebut aja dua teman kita itu, Veronica dan Iyut, sudah memperlihatkan bahwa mereka nggak ada soal dengan ideologi, dengan perbedaan agama. Mereka punya soal kalau pemerintah tidak bisa menghasilkan keadilan sosial. Karena itu Veronica mengingatkan bahwa FPI selalu ada di dalam, harus diingat juga pada dimensi sosialnya, untuk membangun sekolah, memberi pengetahuan dasar, dan bahkan sembako. Itu kan perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial kan. Saudara Iyut juga ya, dengan yang lebih menarik pada Veronica Kuman ini kan persoalan satu agama dan kedua soal etnis gitu, yang selama ini seolah Islam itu kan anti terhadap agama lain dan juga etnis Cina gitu. Secara spesifik. Iya, Veronica etnis Cina, dia non Muslim, tapi dia tahu bahwa dia warga negara yang ingin mempersoalkan kebijakan politik negara yang menghalangi hak asasi manusia tuh. Karena dia memang ditrain sebagai human rights defender. Jadi kita hargai itu tuh. Demikian juga saudara Iyut, kita hargai karena dia secara terang-terangan mengatakan apa identitas dia, tapi dia tidak ingin identitas itu menjadi penghalang untuk bercakap-cakap dengan komunitas di Petamburan.
Jadi ada kelegaan orang untuk bicara itu. Sementara yang lain tuh tegang, nggak mau sentuh soal-soal yang dianggap membahayakan negara, tuh adanya briefing. Ya kalau briefing itu nggak ada diskusi, nggak ada dialog. Jadi saya senang ada bukan dua isu tadi, dua teman yang secara terang-terangan mau mengucapkan bahwa Habib Rizik adalah peluang untuk menghasilkan kembali Indonesia yang majemuk. Dan Habib pasti tahu tata bahasa itu diperlukan untuk, saya pakai istilah tadi, memperlebar spektrum politik. Nah, itu poin yang sangat bagus hari-hari ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gatot, pergi pada semua kalangan, berupaya untuk menerangkan bahwa lebih baik menjadi putra keadilan daripada menjadi putra bangsa yang sekedar dikenal dengan dikalungi oleh kalung Mahaputra itu. Jadi itu yang terjadi di kita masuk sekarang pada isu, pada value etika politik, dan publik makin merasa bahwa Indonesia bisa diperbaiki bahkan dalam waktu yang singkat ini tanpa harus menunggu siklus politik formalnya itu. Oke, jadi kita seolah sekarang ini dengan fenomena munculnya orang kawan-kawan yang berbeda ideologi, berbeda keyakinan dengan Habib ini semacam oase gitu ya di tengah situasi kita yang semakin gersang dan tegang. Ya, jadi saya selalu percaya bahwa di dalam sebut aja keterdesakan politik, akal sehat itu bisa tumbuh dari manapun itu. Tentu saya tahu bahwa istana berupaya untuk menganalisa kembali nih. Ada semacam likuiditas baru dalam politik, di mana orang tidak merasa canggung untuk pergi berkunjung ke markas Petamburan. Dulu orang anggap itu, wah itu sarang preman, itu sarang radikalis itu. Sekarang orang anggap itu tempat berdiskusi, itu tempat menghasilkan ide itu. Itu baik betul, karena partai-partai politik kehilangan tempat untuk menghasilkan ide karena sibuk mencalonkan pilkada, transaksi finansial jalan terus. Sementara Habib Rizik membuka warung Petamburan itu sebagai tempat transaksi pikiran, transaksi kemajemukan berbangsa. Itu ya saya sebut aja dengan satu istilah indah. Ada keindahan baru di dalam politik Indonesia. Oke, menarik sekali, luar biasa, Bung Rocky Gerung. Terima kasih. Ya, salam akal sehat FNN berjalan.